Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man إحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Ikhwatal Islam, sahabat-sahabat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Ithaf Al-Muhibbin bi syarhi risalati salati al-muqarrabin. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala thumma yaqulu Allahu akbar محققا ألا كبير في قلبه إلا الله فيطرح جميع ما سواه ابتغاء رضاه إذ هو رب كل شيء ومولاه ومنه بدأ وإليه منتهاه وليحذر أن يكذب قوله عمله بأن يبقى له مطلوب أو محبوب غير الله فمع الكبير القدير لا يرضى بالحقير الصغير فيرمي جميع الهموم قيامه بكل معلوم. Baik. Sebelumnya kita masih pada pembahasan takbiratul ihram, ya. Dan kemarin pada pertemuan kelima, ya, kita telah menjelaskan qaul al-musannif thumma yaqulu Allahu akbar, ya. Kemudian setelah persiapan, ya, baik itu persiapan fisik, bersuci, baik itu bersuci secara zahir ataupun secara maknawi, kemudian berdiri, niat, kemudian mengucapkan Allahu akbar, ya, dengan menghadirkan bahwa tidak ada yang besar di dalam hati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak ada yang besar di dalam hati, maka itu, ya, akan menjadikan seseorang tidak akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang besar, tidak ada yang penting di dalam hati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fayatrahu jami'a ma siwahu ibtigha'a ridahu, maka hendaklah ia membuang segala pikiran, segala apa yang menyibukkan hatinya, segala ikatan-ikatan yang mengikat hatinya, ya, semata-mata ibtigha'a ridha, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan hati kita, bukan inginkan jasad kita saja, ya. Sebaik apapun gerakan jasad kita, tapi kalau hati rusak, Allah tidak akan lihat. Allah akan lihat baiknya gerakan kita kalau sudah hatinya baik, ya. Nah, maka yang Allah inginkan dari kita itu adalah hati kita, ya. Yang Allah inginkan dari kita adalah hati. Nah, maka janganlah hati ini berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu sangat cemburu, seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan, ya. Kemudian idh huwa rabbu kulli syai'in wa maulah, ya, karena dialah Tuhan segala sesuatu dan tuannya, pemiliknya, ya. Minhu bada'a wa ilaihi muntaha, ya, dan darinya segala sesuatu itu bermula dan kepadanya jua akan berakhir. Artinya, kenapa orang harus berpaling dari Allah padahal selain Allah itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, ya. Nah, maka di dalam kita mengucapkan Allahu Akbar banyak makna yang harus kita hadirkan. Ya, pertama adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita serahkan segala kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang besar di alam semesta ini melainkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang besar di dalam hati ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya segala kebesaran, segala keangkuhan, segala kesombongan itu kita serahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha sempurna. Ya, dialah yang memiliki kebesaran. Nah, maka sedikit demi sedikit segala kebesaran yang kita akui di dalam diri kita, kesombongan itu akan berguguran, ya, di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala, ya, halaman 31. Wal yahdhar kullal hadari ba'da hadha at-takbir min an yukadziba qawlahu amaluhu. Nah, maka wal yahdhar, maka hendaklah ia berhati-hati. Hendaklah orang yang salat, hamba yang salat berhati-hati, ya, kullal hadar, ya, dengan sepenuh kehati-hatian. Dari apa? Ba'da hadat takbir, setelah takbir ini, min an yukadziba qawlahu amalahu. Hendaklah ia berhati-hati jangan sampai ucapannya didustakan oleh apa? Oleh perbuatannya. Artinya apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan. Ya, artinya apa? Lisannya mengatakan Allahu Akbar, tapi pikirannya masih sibuk dengan selain Allah. Artinya apa? Ada selain Allah yang lebih besar masih di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Karena sesuatu yang menyibukkan itu, sesuatu yang menyibukkan hati kita, itulah yang besar di dalam hati. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, jangan sampai ucapan kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hati masih, ya, terikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innallaha muttali'un 'alaihi wa 'ala sarairih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, melihat kita dan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Ya, Allah bukan hanya melihat gerak-gerik zahir kita, tetapi Allah melihat pergerakan hati kita. Kemana hati kita mengarah, Allah Subhanahu wa taala lihat. Fala yajidu minhu maulahu tanaqudan baina lisani amalihi wa lisani qawlihi. Jangan sampai, ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, Allah menemukan kita, ya, menemukan lisan kita, lisan amal kita kok berbeda dengan lisan ucapan kita. Ya. Karena sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat ke dalam hati kita. Ya. Fala yajidu minhu maulahu tanaqudan baina lisani amalihi wa lisani qawlihi bi an yaqula bi lisanihi Allahu Akbar, yaitu apa yang dimaksud dengan tanaqud. Tanaqud ini ada kontradiksi antara lisan amalnya, antara perbuatannya dengan ucapannya. Ya, perbuatan yang di sini yang dimaksud adalah perbuatan hati. Karena amal itu ada amal zahir, ada amal qalbi. Dan yang dimaksud di sini adalah amal qalbinya. Ya, lisannya bergerak mengatakan Allahu Akbar, tetapi hatinya masih membesarkan selain Allah. Ya. Bi an yaqula bi lisanihi Allahu Akbar wa ma'a dzalika yabqa lahu fi qalbihi matlub. Ya, dia mengatakan Allahu Akbar, tetapi di dalam hatinya masih ada matlub, masih ada tuntutan-tuntutan, masih ada keinginan-keinginan, au ma'syuq, atau sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan, au mahbub, atau ada yang dicintai, ghairullah, selain Allah. Ya, saya ingin bertanya untuk kita memahami, ya, ketika kita berbicara tentang cinta, ya, mahabbah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita pahami di dalam cinta sesama manusia. Ya, coba saya tanya Ustaz Suswan, yang antum inginkan dari istri antum jasadnya saja atau hatinya?
Apa arti? Coba, apa arti jasadnya bersama antum tapi hatinya bersama orang lain? Terima nggak? Terima nggak? Nggak terima. Tidak ada orang yang mencintai tidak menerima apabila kekasihnya, hati kekasihnya bersama dengan orang lain, walaupun jasadnya bersama. Maka kalau itu tidak kita terima, ya, kita sesama manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima kita? Padahal tidak ada yang lebih mencintai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih cemburu kepada kita melebihi kecemburuan Allah kepada kita. Nah, maka jangan sampai hati kita ini, ya, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berharap, dengan mencintai dan lain sebagainya. Ya. Wa ma'a dzalika yabqa lahu fi qalbihi matlubun aw ma'syuqun aw mahbubun ghairullah. Ya, atau ada sesuatu yang ia cintai selain Allah. Ya, cinta di sini tentu yang dimaksud adalah bukan berarti kita menafikan ada suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, ya, anak mencintai orang tua mencintai anak. Itu adalah cinta fitrah, ya, cinta fitrah yang memang kita tidak bisa menolak hal tersebut, ya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-hubbu al-ikhtiyari, hub ikhtiyari, yaitu memang yang kita memilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan kita inilah yang dilihat oleh Allah. Au mahbubun ghairullah, maka hati-hatilah jangan sampai ketika kita mengatakan Allahu Akbar ada sesuatu yang kita rindukan, kita inginkan, atau sesuatu yang menyibukkan hati kita selain Allah. Au syai'un min kibrin fi nafsihi, atau bahkan hendaklah ia berhati-hati jangan sampai ada kebesaran yang ia rasakan di dalam dirinya. Ya. Jangan sampai ada kesombongan di dalam dirinya. Ya, sementara tadi dia mengatakan Allahu Akbar, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih merasa lebih dari orang lain, ya, saya lebih ini, saya lebih ini, saya lebih ini, ya, bahkan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, merasa bahwa kita lebih khusyuk dari orang yang di samping kita, kok kita lihat orang garuk-garuk, oh ini orang ini enggak khusyuk dan lain sebagainya, saya lebih khusyuk. Nah, ini sudah ada semacam takabur, ya. Kenapa? Li'annahu idza kana fi qalbihi syai'un akbar min Allah taala faqad kadzaba. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang lebih besar di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu hal yang lebih penting di dalam hatinya selain Allah, faqad kadzaba, maka ia telah berdusta. Ya, fayadkhulu fi wa'idi qaulihi ta'ala, sehingga ia masuk di dalam ancaman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Mengatakan Allahu Akbar tetapi masih ada yang lebih menyibukkan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Allah mengancam, itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan, ya. Baik. Kemudian wal yahdhar aidan min an yakuna al hawa 'indahu akbar. Dan hendaklah ia juga berhati-hati jangan sampai hawa nafsunya lebih besar. Ya, artinya apa? Bi an yu'thira muwafaqatahu ala ta'ati maulahu, yaitu apa? Ia lebih memilih mendahulukan, ya, mengikuti hawa nafsu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kalau di dalam setiap saat itu kita berada di antara dua kehendak nafsu dan kehendak Allah. Ya, setiap saat selalu berada di antara dua kehendak tersebut, kehendak nafsu dan kehendak
kehendak Allah. Ya. Suatu contoh, ketika kita sedang senang, sedang santai, sibuk mengerjakan sesuatu, asyik dan lain sebagainya, tiba-tiba dipanggil untuk sholat. Nah, jika keasikan kita itu lebih keasikan kita dengan urusan dunia, itu lebih kita utamakan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya bahwa kita lebih mengutamakan nafsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti siapa yang lebih besar? Wal a'yadu billah. Ya, siapa yang lebih penting? Nafsu. Ya. Nah, maka wal yahdhar bi an yu'thira muwafaqatu di dalam setiap saat. Ya, di saat kita kosong, saat kita kosong itu pasti ada dua kehendak. Diri kita ingin bermalas-malas, saya mau tidur saja, saya mau lain-lain sebagainya yang tidak, ataupun berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Sementara kehendak Allah menginginkan kita untuk misalnya berzikir, untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, mana kehendak yang lebih kita ikuti? Ya, apabila kehendak nafsu yang lebih kita ikuti, artinya nafsu lebih penting daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya. Wal yahzar, ya, hendaklah ia berhati-hati. Baik. Nah, jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, nah itu kita sudah memulai percakapan. Kita sudah mulai bermunajah. Bermunajah dengan siapa? Dengan Al-Mahbub Al-Akbar, dengan kekasih tertinggi, teragung, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai berduaan. Nah, kira-kira kalau sedang berduaan, ya, jasadnya ada di hadapan, berduaan, tetapi ya, atau bayangkan seperti ini, ya, bayangkan seperti ini, beradab enggak? Ya, layak tidak apabila kita sedang bersama kekasih kita, orang yang kita cintai, dia merindukan kita dan mengundang kita untuk datang, kita datang, kemudian setelah kita berhadapan dengannya, ya, mata kita ke sana, sedang ngobrol, ya enggak? Sedang ngobrol, sedang berbicara, tetapi kita tengok kanan, tengok kiri dan lain sebagainya. Kira-kira tersinggung enggak? Apa yang akan dilakukan? Ya, mungkin ambil sepatu, pukul kepala. Kenapa? Karena kita sedang berbicara. Nah, ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memandang kita. Aqbala alaihi biwajhi. Ya, seperti dalam hadis yang akan disebutkan tadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita. Apakah layak ketika Allah menatap wajah kita, menatap hati kita, kemudian kita menoleh dengan muka kita atau dengan hati kita ke sana kemari? Tidak layak sekali. Kalau kita saja sebagai manusia itu tidak dapat kita terima, bagaimana kita ingin, ya, mengharapkan Allah menerima hal tersebut dari kita? Padahal seperti yang kita katakan tadi, tidak ada yang lebih mencintai kita melebihi kecintaan Allah kepada kita. Maka tidak ada yang lebih cemburu kepada kita melebihi kecemburuan Allah kepada kita. Ya. Nah, maka makna ini harus kita hadirkan, bahwa ketika kita sedang berdiri memulai Allahu Akbar, itu kita sudah mulai berbicara. Ya. Maka ketika kita berbicara, rasakan bahwa ia bersama kita. Rasakan bahwa ia melihat kita. Rasakan ketika kita mengucapkan bahwa ia mendengar saya. Ya, maka akan terasa kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa kalau kita berbicara dengan zat yang hadir, bukan dengan zat yang gaib. Makna ini akan sangat berpengaruh sekali di dalam kekhusyuan. Yaitu apa? Kita merasakan kalau dia mendengar kita, kalau Allah mendengar kita, kalau dia mendengar kita. Ya. Coba. Seperti ini. Kalau kita berbicara, ya, dan kita merasa bahwa tidak ada orang di hadapan kita, atau merasa bahwa tidak ada yang mendengar kita,
Kira-kira rasanya seperti apa? Hah? Hah? Rasanya seperti apa? Kita ngomong tapi kita nggak merasakan siapa yang ada di hadapan kita. Ngomong sama siapa kita nggak tahu. Hah? Ya. Nah maka itu akan sangat berpengaruh sekali. Kalau kita tahu siapa yang ada di hadapan kita, maka setiap huruf yang kita ucapkan itu kita perhatikan. Ya. Bahkan coba kalau kita mau presentasi misalnya di hadapan orang-orang besar, itu kita persiapkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang di hadapan kita ini perhatikan setiap huruf yang kita ucapkan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melihat kepada apa yang kita ucapkan, tetapi melihat kepada hati kita mengucapkan. Nah, maka hal yang paling penting adalah merasakan bahwa ya, sehingga kita benar-benar merasakan munajah tersebut, benar-benar merasakan kalau kita itu berbicara. Ya. Kalau kita tidak merasakan kehadiran itu, ya, mungkin bisa kita membaca. Tapi membaca dengan berbicara itu berbeda. Beda nggak? Beda. Kalau membaca, kita baca, ada orang nggak ada orang, oke, boleh, bisa. Ya nggak? Paham nggak paham? Bisa. Tapi kalau kita merasakan ada orang yang berbicara di hadapan kita, tidak mungkin kita mengucapkan satu kata kecuali kata itu kita pahami. Apa yang terjadi apabila kita berbicara dengan orang yang ada di hadapan kita, sementara kita tidak tahu apa yang kita ucapkan? Nah, kira-kira orang itu akan bilang kita apa? Pasti orang akan katakan kita gila. Iya enggak? Nah, maka hal ini sangat penting sekali di dalam kita berupaya untuk mencapai kekhusyuan, yaitu apa? Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah mendengar kita. Ya, bukan hanya mendengar lisan kita, tetapi mendengar ucapan hati. Baik, di sini kita melihat bagaimana kita akan melihat bagaimana coba para sholat. Orang-orang yang memang benar-benar sudah hadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, di dalam salatnya, di dalam setiap. Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala fi risalatihi, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, su'ila Abu Amrin Az-Zujaji. Ya, suatu ketika Abu Amr Az-Zujaji adalah seorang ya, tanya, ma baluka tataghayyaru 'inda at-takbiratil ula fil fara'id. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah pucat ketika salat fardu katanya? Ya. 31. Ya, ditanya, kok saya perhatikan Anda kalau sholat, kalau mengucapkan Allahu Akbar itu langsung seperti pucat, berubah wajahnya. Qala faqala latiha fariidati bi khilqi. Saya takut memulai percakapan saya dengan Allah fisik bertentangan dengan kejujuran. Artinya apa? Bohong, berdusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melihat gerak lisan kita dan hati kita, dan samaan antara lisan. Jangan sampai lisan kita mengatakan ini sementara hati kita mengatakan ono. Nah, maka itu sangat diharapkan. Allahu Akbar. Barang siapa yang mengatakan Allahu Akbar, wa fi qalbihi syai'un akbaru minhu, sementara di dalam hatinya ada yang lebih besar, ada yang lebih penting, ada yang lebih ia cintai, ada yang lebih ia rindukan, ada yang lebih dia inginkan. Au qad kabbara syai'an siwahu ala mururil awqat faqad kadzdzaba nafsahu ala lisanihi. Itu artinya apa? Ia telah mendustakan dirinya dengan lisannya sendiri. Sudah? Baik, mohon maaf.
Nah, ini ahwal ya, ahwal orang-orang yang memang sudah hatinya itu benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala, merasakan benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hatinya dan ia khawatir apabila Allah menemukan ada kedustaan di dalam lisannya. Intaha. Ya, itu disebutkan oleh Imam Al-Qushairi di dalam Risalah Al-Qushairiyah. Baik. Kemudian wa dzakara al-Abshihi fil Mustatrab. Ya, dalam kitab Al-Mustatrab, qala ba'dhum sallaitu khalfa Dhinnun, ya, Zunnun al-Masri. Ya. Salat al-Asri. Ya, ada seseorang mengatakan bahwa bercerita bahwa suatu ketika saya salat di belakang siapa? Zunnun al-Masri, adalah seorang sufi yang masyhur. Falamma arada an yukabbir, ketika ia hendak bertakbir, rafa'a yadayhi, ia mengangkat tangan, wa qala Allah, fabuhita. Buhita itu terdiam, terpukau, ya, terdiam, ya. Wa baqiya ka'annahu jasadun la ruha lahu, la ruha fi. Terdiam seakan-akan enggak bisa berbicara apa-apa. Allah, langsung terdiam. Wa baqiya ka'annahu jasadun la ruha fihi. Ya, seakan-akan jasad yang tidak ada rohnya. Kenapa? Min ijlalihi, karena melihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik. Karena dalam satu kajian saya pernah mendapatkan bahwa ada dua persepsi yang antara fikih dan tasawuf. Kalau fikih melihat secara rangkaian hukum, tasawuf lebih kepada tauhidnya. Iya. Maka kalau ketika sholat tidak ada kekhusyuan maka tidak sah. Menurut pendapat tasawuf begitu, sehingga hadirkanlah hati itu terus khusyuk supaya mencapai kemuliaan derajat sholat itu sendiri. Ya. Maka ini seperti kemarin disampaikan, kalau fikih yang dinyatakan muqaranatan itu kan fikih itu barengan. Tapi ketika kita kaji ini seakan-akan niat lebih dahulu, baru ketika Allah Akbar menghadirkan kehebatan itu. Nah, maka apakah betul ungkapan seperti itu yang menyatakan bahwa ketidakhadiran khusyuk itu akan menghilangkan sholat itu sendiri? Ya, jadi roh dari sholat itu kan khusyuk. Ya, tetapi roh itu kan harus punya jasad, ya enggak? Jasad dan roh itu tidak boleh terpisah. Nah, maka fikih itu mengatur tentang jasad dari sholat ini. Ya, kalau ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ya maka sholatnya tidak sah secara fikih. Ya, kalau sudah sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sah secara fikih, tapi belum tentu makbul. Makbul itu lain lagi, ya, harus melengkapi kedua syarat itu, yaitu apa? Syarat fikih dan syarat hati, syarat batin, yaitu kekhusyuan, keikhlasan, tawadhu, haya dan lain sebagainya. Ya, baik, dan lanjut. Ya, min ijlalihi. Jadi begini, ya, kita bisa bayangkan, ya, kita bisa bayangkan seperti ini. Sebelumnya kita pernah jelaskan bahwa kita datang ke sholat, kita dengar azan, ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang kemana? Untuk kita datang ke istananya. Nah, setelah kita datang, di situ kita duduk menanti iqamah, ya, menanti iqamah. Menanti iqamah itu artinya apa? Ibarat kita diundang oleh raja yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai, ya, tapi kita tidak pernah berjumpa. Ya, penasaran ingin melihat wajahnya. Ya, akhirnya apa? Kita datang ke istananya, kita menanti, ya, menanti keluarnya sang raja. Tirai masih tertutup. Nah, maka ketika iqamah, ya, ketika diiqamahkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu
ibarat tirai dibuka dan diizinkan setiap orang untuk bermunajah dengan menatap wajah sang raja. Nah, maka ketika hijab terbuka, di sana dia melihat keagungan sang raja yang sudah lama ia ingin pandang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka dia akan terpukau, terpana, ya. Atau seorang yang telah merindukan kekasihnya yang sudah lama ia berpisah, tiba-tiba secara tidak sengaja bertemu di tengah jalan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bengong. Dan bahkan dia tidak akan saya mimpi apa enggak, cubit-cubit sakit. Nah, maka demikian juga orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan bahwa ketika dipanggil untuk sholat, dia diundang ke istana Allah. Kemudian ketika dia sudah sampai di masjid, dia menunggu untuk diizinkan bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajatnya. Ketika iqomah, maka hijab dibuka, setiap orang dipersilahkan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang dihadirkan oleh orang-orang seperti ini, sehingga mengucapkan Allah itu langsung terlihat keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Tsumma qal akbar Allah wa akbar. Akhirnya apa? Orang yang bercerita, fadhanantu anna qalbi yankhali'u min haibati takbirihi. Ketika ia mengucapkan akbar, itu hati saya, kata dia, hati orang yang bercerita ini, yang di belakangnya itu seperti mau copot. Kenapa? Karena haibah daripada takbir. Kenapa? Karena takbirnya itu memang benar-benar keluar dari dalam hati, dari rasa yang benar-benar menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan takbir yang hampa, ya, yang hanya di dalam lisan saja sementara tidak ada kehadiran di dalam hati. Iya, benar-benar harus meresapi. Ya. Nah, tentu ini tidak akan kembali jika kita memang sudah mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal, ya memang nggak akan bisa. Ini adalah sholatul arifin, ya, sholat orang-orang yang arif, ya, sholatul muhibbin, sholatul musyahidin, ya. Nah, dan kita ya berupaya untuk sampai kepada hal mereka, ya, dengan cara apa? Paling tidak kita ada termotivasi, terbangkit di dalam diri kita itu keinginan untuk sampai kepada hal mereka, ya, di dalam sholat. Baik, nah, ini beberapa contoh dari bagaimana orang-orang soleh terdahulu itu sholat mereka, ya, sholat orang-orang yang muqarrabin, ya. Jadi benar-benar merasakan bahwa dia sholat itu bukan hanya dengan jasadnya, tetapi dengan rohnya, ya, jiwanya. Karena memang yang diperintahkan untuk sholat itu bukan jasad kita. Jasad ini adalah alat kita untuk kendaraan kita untuk sholat. Karena ini benda mati, ya kan? Dari tanah, dari air, benda mati. Kenapa dia bisa bergerak? Ya karena digerakkan oleh roh. Sama seperti mobil. Mobil nggak akan bergerak kecuali digerakkan oleh sopir. Ya, nah maka Allah berikan kita jasad ini untuk kita gunakan beribadah. Tetapi yang beribadah sebenarnya adalah ruh kita, jiwa kita. Nah, maka ketika kita takbir, kita harus benar-benar merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, kita benar-benar merasakan azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, kita benar-benar merasakan ketinggian Allah dan kerendahan kita. Ya. Dalam konteks ini juga ada ketika kita menghadirkan jasad dan ruh kita pada saat tidak mengungkapkan kalimat takbiratul ihram atau siap untuk sholat, ada mengungkapkan begini, ternyata dalam diri kita ada otak kanan dan otak kiri. Ya. Ketika otak apa itu? Saya lupa itu. Jadi ketika sebelum sholat bercengkrama dengan sesuatu, kemudian pada saat kita sholat hendaknya menonaktifkan otak kiri sehingga mengaktifkan otak kanan. Ternyata otak kanan ini lebih kepada kekhusyuan, pada meresapi makna, gitu dah.
Ya, intinya bahwa kekhusyuan itu akan hadir ketika kita ada zauq, ada rasa, dan rasa itu ada di dalam hati, ya, ada di dalam hati. Akal, pikiran itu berfungsi untuk menghadirkan makna-makna, tetapi yang merasakan makna itu apa? Hati, ya. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan waliyahdhar an yukadziba qawlahu amaluhu bi an yabqa lahu matlubun aw mahbubun ghairullah fa ma'al kabiril qadiri la yarda bil haqiri as-saghir. Ya. Nah, beliau mengatakan fa ma'al kabiril qadiri la yarda al 'abdu bil haqiri as-saghiri. Ketika artinya apa? Ya, jangan sampai di dalam hatinya ada yang lebih besar dari selain Allah, ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa ma'al kabiril qadir, karena bersama yang maha besar, yang maha mampu, maha berkuasa, la yardul 'abdu bil haqiri. Artinya apa? Kalau orang sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, maka seorang hamba tidak akan mungkin berpaling kepada al-haqir as-saghir. Ya, tidak akan mungkin berpaling kepada yang hina dan yang kecil. Dan semua makhluk itu bersifat hina, bersifat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila orang merasakan kebesaran Allah, maka tidak mungkin ia berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati sudah mencintai Allah, tidak mungkin ia menduakan Allah di dalam hatinya, ya. Contohnya seperti ini. Ya, beliau memberikan contoh bahwa di hadapan yang besar, tentu seorang hamba tidak mungkin memilih yang kecil. Ya. Contoh seperti ini. Kalau ada emas, ya, ada perak. Kemudian kita disuruh untuk memilih, kita pilih yang mana? Pilih emas apa pilih perak? Pasti kita pilih emas. Ya enggak? Mas Suswan. Pasti. Ya. Kalau ada emas di hadapannya, tetapi dia lebih memilih perak, kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah emas. Maka orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan lebih memilih selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengenal Allah, tidak mungkin dia akan memilih selainnya. Ya. Baik. Wa innama sababur ridha bis-saghiri huwa dha'ful yaqini wal hirman min nurihi. Jadi sebab kita ridha dengan yang kecil artinya apa? Bergantung kepada makhluk, mencintai makhluk, berharap kepada makhluk dan lain sebagainya, karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita telah terhalangi dari cahaya keyakinan tersebut. Ya, artinya apa? Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dengar ucapan seorang ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman. Beliau mengatakan apa? Tidak tersebutkan di dalam kitab. Ya, artinya apa? Kalau orang sudah mengenal, ya, dia mengatakan apa? Muhalun an ta'rifahu wa la tuhibbah. Mustahil engkau mengenal Allah kemudian engkau tidak mencintainya. Kalau kamu mengenalnya, pasti kamu mencintainya. Ya. Wa muhalun an tuhibbah, dan mustahil engkau mencintainya lalu engkau tidak menyebut-nyebut namanya, tidak mengingatnya. Karena tanda cinta adalah akan selalu mengingat kekasihnya, akan selalu tersebut nama kekasihnya, ya. Selalu terdengar nama kekasihnya. Ya. Muhalun an ta'rifahu wa la tuhibbah, wa muhalun an tuhibbahu wa la tadhkurah. Mustahil orang mengatakan mencintai Allah tapi enggak pernah mau berzikir.
Mustahil orang itu mengenal Rasulullah kemudian tidak mencintai Rasulullah. Mustahil orang mencintai Rasulullah kemudian ia tidak banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alun an tadhkurahu wa la tajidu ladzata dzikrihi. Dan mustahil engkau berzikir, menyebut namanya, mengingatnya, lalu engkau tidak merasakan kelezatan dari berzikir tersebut. Ya, lihatlah orang kalau sedang mengingat kekasihnya yang sedang jauh, baru berpisah, senyum, bahagia. Kenapa? Karena ia mengingat orang yang sangat ia cintai. Ya, maka mengingat itu akan menjadikan orang berbahagia. Ya, mengingat Allah itu akan menjadikan orang berbahagia, menjadikan hati ini menjadi tenang. Ya, oleh sebab itu Ibrahim ibnu Adham mengatakan apa? Lau alimal muluku ma fi qulubina min na'im. Kalau para raja, ya, para raja yang dulu terkenal itu memang dia tidak ingin ada orang yang mendapatkan kenikmatan lebih dari kenikmatan mereka. Lau alimal muluku ma fi qulubina min na'im. Kalau seandainya raja-raja tahu kenikmatan yang ada di dalam hati kami, kenikmatan apa? Kenikmatan ma'rifah. Lajaladuna alaihi bisuyub. Maka apa? Mereka akan merebut. Lanaza'una alaihi bisuyub. Maka mereka akan berusaha merebut kenikmatan tersebut dengan pedang. Tetapi mereka nggak mengenal, tidak merasakan. Ya. Nah, maka apa? Mengenal Allah itu adalah ladzah. Kita berkenalan dengan orang yang masyhur saja sudah senangnya minta ampun, ya enggak? Baru berkenalan dengan manusia yang sederajat dengan kita hanya diberikan status sosial yang mungkin lebih. Ya enggak? Bangga enggak? Wih, senang banget selfie dipamer terus di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Kenapa? Saya kenal dengan fulan. Coba baru berkenalan dengan artis, la ilaha illallah, senangnya luar biasa. Bagaimana orang berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya orang kalau sudah mengenal Allah paling kepada selain Allah Subhanahu. Abu Talib Al-Makki fi Qutil Qulub, faman lam yaqini lam yaral malikal kabir. Barang siapa yang tidak diberikan cahaya keyakinan, cahaya ma'rifah, lam yarul malikal kabir, maka ia tidak akan terlihat raja yang maha besar. Ya, dari hatinya akan terhijab sehingga tidak merasakan kehadiran dari raja yang maha besar. Fastahwahul malikus saghir. Sehingga apa? Sehingga ia taat kepada raja yang kecil, yaitu apa? Kepada manusia, kepada raja. Kenapa? Karena ia tidak melihat raja yang lebih besar. Ya, baik. Lam yaral malikal kabir fastahwahu al malikus shaghir. Ya, sehingga ia tertarik kepada raja yang kecil. Kenapa? Karena ia tidak melihat raja yang besar. Ya, sama seperti ada emas dan perak tadi. Orang yang memilih perak tadi adalah orang yang tidak mengenal itu adalah emas, atau memang emas itu tidak terlihat olehnya sehingga ia memilih yang lebih murah. Ya, kalau ia melihat yang lebih mahal pasti dia akan memilih itu. Nah, maka kalau Allah mengenal Allah, mungkin ia berpaling kepada selainnya. Ya, fastahwahul malikus shaghir fa ahabba la syai'. Nah, sehingga apa? Ia mencintai sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena kita asalnya adalah tidak ada. Karena wujud kita ini wujud pinjaman, bukan milik kita. Kalau milik kita, kita bisa saja mempertahankan wujud kita sampai selama-lamanya. Tetapi kita ada bukan karena keinginan kita, kita tidak ada juga bukan karena keinginan kita. Artinya apa? Wujud kita adalah milik selain kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena kita tidak memiliki wujud kita, itu artinya kita sama seperti tidak ada.
Ya, karena ketika kita mengatakan wujud yang hakiki itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Selain wujud Allah itu adalah wujud majazi. Ya, wujud pinjaman. Ya, pinjaman itu saya pegang uang banyak, tapi uang pinjaman. Kira-kira itu milik saya atau bukan? Maka seakan-akan saya tidak punya uang. Kenapa? Karena uang ini adalah pinjaman. Ya, walaupun di tangan saya banyak, tetapi bukan milik saya. Memang kita ada wujud, tetapi wujud ini adalah pinjaman. Ya, jadi sama seperti kita tidak memiliki wujud. Nah, maka mencintai selain Allah itu artinya fa'ahabbala syai', mencintai sesuatu yang tidak ada. Falam takun himmatuhu indahul a'la syai'a. Sehingga apa? Sehingga ia tidak akan memiliki himmah yang tinggi untuk mengejar sesuatu yang tinggi. Wala indahul a'la syai'a, dan dia tidak akan apa? Ya, sebab apa? Sebab yang lebih besar, ya. Nah, maka ini yang harus kita hadirkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi sekali lagi, ya, untuk menghadirkan itu perlu kepada proses, ya, perlu kepada mudah, ya. Kalau hati sudah bersih, maka makna-makna itu akan terlimpahkan ke dalam hati, sehingga tidak perlu lagi tidak perlu proses istihdor, tidak perlu tadabbur lagi. Ketika tersebut nama itu langsung terbayang. Coba bayangkan ketika saya ya, kalau di dalam syair-syair Arab itu selalu menyebutkan salma, salwa dan lain sebagainya, ya. Bagi orang yang tidak mengenal, ya, misalnya apa? Bagi apa yang ketika saya menyebut Laila, ada getaran hati nggak? Ada nggak tergetar hatinya? Tapi bagi Qais ketika disebutkan Laila, langsung, ya Kak? Kenapa? Karena memang sudah makna tentang Laila itu sudah ada di dalam hatinya. Sehingga begitu menyebut nama itu langsung. Demikian juga orang kalau sudah mencintai Allah, mendengar nama Allah itu langsung hatinya bergetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya itu sudah ada Allah. Langsung bergetar, dan itu menunjukkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pelajaran kita ini adalah pelajaran cinta. Tapi cinta yang benar-benar murni, ya, cinta yang sebenarnya, cinta yang abadi yang tidak akan pernah terpisahkan, ya. Kenapa? Karena dialah yang paling setia, tidak ada lebih setia daripadanya. Dia bersama kita sebelum kita ada, bersama setelah kita dalam kubur, bersama kita, tidak pernah berpisah dari kita, ya. Taib. Dalam ungkapan saya pernah dengar, untuk menghadirkan kekhusyuan itu berupaya dengan semacam beliau menyatakan begini, untuk menghadirkan kekhusyuan dalam waktu dalam ungkapannya itu menghadirkan kita esok akan mati. Ya, itu diantara upaya-upaya untuk kita istihdor, untuk menghadirkan makna apa saja supaya hati kita ini bisa hadir. Ya, itu apa dengan kita menghadirkan kalau ini adalah solat kita yang terakhir. Oleh sebab itu kan Rasulullah sebelum solat itu sallu salata muwaddi', solat orang yang mengatakan goodbye. Artinya apa? Ini adalah solat seperti orang yang akan mati. Ya, karena dengan itu kita akan, ya, benar-benar. Coba kita bayangkan, kita bisa bayangkan kalau, ya, kita misalnya masuk di mahkamah, kita disidang di mahkamah dan kita diputuskan bahwa besok kita akan dihukum mati. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ada nggak kehendak kita untuk mengumpulkan duit dan lain sebagainya untuk menjadi penguasa dan lain? Ada nggak? Enggak. Nah, dulu ada kawan di Mesir, saya kenal betul orangnya. Pernah clash lah dengan, ya, sahabatnya sehingga, ya, terjadi pembunuhan. Ya. Sampai dia membunuh waktu itu. Ya. Akhirnya apa? Ya, ada kisos harus dibunuh juga. Akhirnya, ya, sama mahkamah di Mesir diputuskan untuk, ya, diidam, untuk dibunuh.
Akhirnya apa? Orangnya ini memang orang yang memang temperamen, artinya perilakunya kurang baik. Tetapi ketika dia sudah diputuskan bahwa dia akan dihukum mati, masuk penjara, di penjara itu sampai hafal Quran katanya. Sampai hafal Quran di penjara. Subhanallah. Padahal sebelumnya mungkin pegang Quran aja, lihat Quran aja nggak pernah. Ya, tetapi karena sudah nggak ada lagi yang ia inginkan dari kehidupan ini, ya maka ya sudah, bagaimana supaya bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Dan kita itu sudah diputuskan, sudah dihukum mati oleh mahkamah ilahiyah, ya nggak? Kalau hakim saja memutuskan kita dihukum mati, itu sudah nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, ya nggak? Padahal belum tentu terjadi, belum tentu hakim memutuskan mati kita. Ada kasus, ada seorang membunuh di Mesir juga. Ya, saya dengar dari Syekhna Ali Jum'ah. Membunuh, diputuskan untuk dihukum gantung. Ya, dihukum gantung. Setelah digantung ternyata nggak mati. Nggak mati. Mau ditembak nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam hukum disebutkan dia digantung. Al-i'damu syangqan, yaitu dengan digantung. Setelah digantung ternyata nggak mati-mati. Ya akhirnya, ya waktu itu yang menjadi pengacaranya adalah Sa'ad Zaghlul. Ini adalah orang terkenal juga di Mesir. Ya akhirnya apa? Ya karena memang undang-undang mengatakan dia dihukum mati dan setelah digantung dia tidak mati, ya maka nggak bisa lagi mau dibunuh dengan cara apa? Ditembak nggak boleh. Kenapa? Karena dalam undang-undang tidak ada mengatakan dia ditembak. Akhirnya apa? Bebas, lepas. Walaupun dia mengaku bahwa dia telah membunuh, tetapi karena undang-undang seperti itu ya tidak bisa. Ya akhirnya baru direvisi. Ya undang-undangnya yaitu al-i'dam. Sampai kalau nggak mati. Ini kenyataan. Artinya apa? Artinya apa yang pelajaran yang ingin kita ambil? Bahwa kalau mahkamah hakim manusia yang memutuskan kalau kita dihukum mati itu sudah membuat kita tidak bisa makan, tidak mau apa-apa kecuali mungkin ya berzikir dan lain sebagainya. Padahal hukum hakim itu belum tentu. Ya. Padahal yang hukum yang sudah pasti adalah al-hikmah al-mahkamah al-ilahiyah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sudah dihukum, sudah diketuk palu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh mahkamah ilahiyah. Ya, hanya saja disembunyikan kapan. Ya. Supaya kita bisa tersenyum. Coba kalau kita tahu besok kita sudah masalah sudah. Nah, ini adalah hikmah ilahiyah. Supaya apa? Supaya kita memang berbuat ini semata-mata karena bukan terpaksa. Dengan mahabbah, dengan sadar, ya bukan karena terpaksa, ya. Taib. Ya, jadi banyak hal yang cara untuk menghadirkan khusyuan tersebut. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fama'al qadiri la yarda bil haqiris saghir fayarmi jami'al humum. Maka dengan demikian ia akan membuang segala humum min qalbihi. Yang segala pikiran, segala hal yang menyibukkan hatinya ia lepaskan. Kenapa? Karena ia berada di hadapan ya. Idh la syai'a idh hiya la syai'a. Sebab apa? Sebab humum, pikiran-pikiran, ya, hayalan-hayalan, semua itu adalah itu hanya ada di alam pikir kita saja. Ya enggak? Wal humumu jam'u hammin wa huwa kullu ma yushghilu balal insani 'anillahi ta'ala wa yu'arriqu fikrahu. Ham itu adalah segala sesuatu di dalam istilah sufi adalah segala sesuatu yang menyibukkan hati manusia dari Allah Subhanahu wa taala atau menyibukkan pikirannya. Nah, maka apabila segala sesuatu sudah dapat ia lempar, Allahu Akbar, semua dilempar ke belakang, dibuang ke belakang. Artinya apa? Tidak ada yang penting lagi. Ya, sebab apa? Sebab saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau Allahu Akbar ini juga tanda istislam. Kita berserah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
benar-benar merasa tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang di dalam peperangan menyerah, tanda bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan dan tidak memiliki kekuasaan. Nah, maka fayarmi jami'al humum, apabila segala hamnya, segala pikirannya, segala hayalannya, segala hal yang menyibukkan hatinya telah dapat ia buang, wa yashhadu qiyamahu bikulli ma'lum, maka ia akan di sana ia akan menyaksikan bahwa segala sesuatu yang masuk di dalam maklum Allah, ya, di dalam Allah, ya, yaitu apa? Makhlukat dan lain sebagainya, itu semuanya berdiri terwujud semata karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wujud selainnya adalah wujud bayangan saja, bukan wujud yang asli, yang sebenarnya, ya. Wa yashhadu qiyamahu ay qiyamuhu subhanahu wa ta'ala ay qiyamul haqqi subhanahu wa ta'ala bi kulli dzarrah, bahwa segala sesuatu, bahkan dzarrah, yaitu bagian terkecil, nah, itu pun tidak akan ada, tidak akan bergerak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mimma yata'allaqu bihi ilmuhul azali minal makhluqat, yang memang sudah diketahui wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala azalan. Idh huwa qayyumus samawati, karena ialah yang qayyum, yang qayyumus samawati wal ard, yang dengannya itu bisa ada, bisa berdiri, ya, bisa terbangun. Ai al-qaimu laha bitadbiri wal hifdhi, artinya dialah yang menjaganya, yang mengurusnya, yang mengaturnya dan memeliharanya, ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyu al-'azim. Kama qala ta'ala, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula fala qawama lil makhluqati biduni amrihi, maka tidak ada kemampuan bagi makhluk untuk mempertahankan eksistensinya kecuali atas kehendak dan Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berpindah, berbuat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak akan terjadi di kekuasaan Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apabila, ya, orang sudah benar-benar dapat menghadirkan makna, ya, disitulah akan hadir kekhusyuan, bahwa ia bermunajat, ya, bermunajat diundang bukan oleh presiden, bukan oleh raja dunia, tetapi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke istananya untuk jamuannya itu adalah apa? Zikir, tilawah, ruku, sujud. Itu adalah makanan-makanan yang lezat, ya, bagi hati, yang Allah Subhanahu wa taala menjamu kita, ya. Nah, itulah sedikit tentang takbiratu, makna-makna qalbi, ya, tentang takbiratul ihram. Ya, maka harus ada kesesuaian antara lafaz, ya, dengan hati. Artinya apa? Ya, kalau makna itu belum hadir, mungkin kita akan mengucapkan Allah sambil membayangkan makna dari apa yang kita ucapkan, ya. Tetapi kalau makna itu sudah ada di dalam hati, ya, maka tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi tadabbur, tidak perlu lagi menghadirkan makna-makna. Kenapa? Karena sudah ada dalam hati. Begitu terucap, begitu terdetik di dalam hati, lisan langsung mengucapkan. Sehingga beda. Seperti yang saya ulangi lagi, saya tegaskan, beda antara ucapan yang keluar dari hati ke lisan dengan ucapan yang dari lisan masuk ke dalam hati, ya. Dari lisan ke dalam hati itu artinya masih dalam tahapan proses tadabbur atau istihdor makna, ya.
Tapi kalau sudah makna itu hadir, ya maka tinggal ihdor, ya. Ya, tinggal ihdor. Kalau istihdor ini kan memang ada litolab, mencari makna. Ya, tapi kalau sudah ada, ya sudah. Ketika menyebut Allah, ya samalah seperti kita menyebut kekasih kita itu langsung terbayang tentang segala-galanya tentang kekasih kita itu tanpa kita harus menyebutkan. Ya, baik. Ya, kemudian mungkin untuk pertemuan kali ini ya, kita cukup takbiratul ihram. Ini sudah dua pertemuan ya, hanya untuk saja ya, 2 kata ya. Ya, tetapi memang sekali lagi ya, istihdor itu perlu kepada proses ya, perlu kepada mujahadah ya, karena untuk sampai kepada apa? Kepada ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah, itu hati itu harus bersih dulu. Ya, kalau hati masih terhijab, ya maka yang terlihat itu hanya hijab saja. Ya, hijabnya itu apa? Hawa nafsu makhluk. Maka yang terlihat adalah makhluk. Ya, kotoran-kotoran seperti apa? Seperti kacamata ini. Kalau kacamata ini penuh dengan kotoran, maka yang terlihat Farhan nggak akan terlihat. Yang terlihat adalah kotoran-kotoran saja. Ya enggak? Nah, maka demikian juga kalau hati ini kotor, maka yang terlihat adalah kotoran-kotoran. Kotoran itu apa? Nafsu, makhluk, syahwat dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada di dalam hidupnya kecuali syahwat, kecuali nafsu. Sehingga konsep tentang Allah itu memang hampa dari hatinya. Kenapa? Karena memang tidak terlihat. Nah, maka supaya terlihat, supaya kita merasakan kehadirannya, wujudnya, kebersamaannya dengan kita, ya kita harus bersihkan hati. Nah, bersihkan hati dengan apa? Dengan mujahadah. Mujahadah itu caranya seperti apa? Ya banyak. Ada mujahadah mata, mujahadah telinga, mujahadah tangan, mujahadah hati. Semua ada mujahadahnya. Ya, mujahadah ini adalah proses kita di dalam membersihkan hati. Sehingga apabila hati sudah bersih, maka hijab tersingkap, ya maka orang akan benar-benar merasakan ma'iyatullah. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya, akan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya, Allah mendengar kita dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar seakan kita ngobrol dengan orang yang ada di hadapan kita, ya. Nah, maka tentu itu perlu kepada mujahadah. Ya, dan setiap sholat ya kita upayakan itu harus ada peningkatan-peningkatan, ya, harus ada peningkatan-peningkatan. Satu makna, tidak apa-apa satu makna yang hadir, ya, hari ini satu makna, besok satu makna, ya, lama-lama kita akan sampai kepada kehadiran ataupun kekhusyuan di dalam sholat, ya. Tetapi yang paling penting adalah al-mujahadah. Ya, usaha kita yang dilihat oleh Allah. Kalau usaha kita sudah maksimal, pasti Allah akan melimpahkan kekhusyuan. Khusyuk itu adalah anugerah, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kalau sudah Allah melihat hati kita layak untuk dilimpahkan kekhusyuan, maka Allah akan melimpahkan kekhusyuan. Layak untuk ma'rifah, maka Allah akan melimpahkan cahaya ma'rifah. Apabila layak untuk dilimpahkan cahaya mahabbah, maka Allah akan melimpahkan cahaya mahabbah. Apabila layak untuk dilimpahkan cahaya musyahadah, maka Allah akan melimpahkan cahaya musyahadah dan asrar-asrar lainnya. Dan untuk mencapai kelayakan tersebut adalah al-mujahadah, ya, walladzina jahadu, sudah pasti lanahdiyannahum subulana, sudah pasti itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada doa al-iftitah, ya, doa iftitah, ya, yaitu apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin dan seterusnya, dan banyak lagi doa-doa lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertemuan ini sekali lagi kita cukupkan sekian. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.